Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun min amalin yawman nahr ahabba ilallah min ihraqatid dam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah pada kesempatan siang hari ini senantiasa kita tingkatkan takwa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena takwa adalah penyebab terbesar di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan atas kita sekalian. Takwa adalah penyebab utama di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, kemampuan kepada kita sekalian. Karenanya tidak bisa maju bagi mereka yang mencoba maju. Karenanya tidak bisa meninggi bagi mereka yang suka meninggikan dirinya. Karenanya tidak bisa mendapatkan kemuliaan bagi mereka yang suka mencari-cari kemuliaan, kecuali ada takwa di dadanya. Dan pada kesempatan siang hari ini kita masih berkesempatan untuk hadir di majlis Jumat ini. Semoga para malaikat yang hadir bersama kita, yang sama-sama mendengarkan khutbah khatib hari ini, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencatat kita termasuk golongan orang-orang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan tuntunan berkurban tidak hanya kepada umat Rasulullah saja, ternyata Allah syariatkan pula tuntunan berkurban ini kepada umat-umat sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan berkurban agar mereka mengingat nama Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Ketika kita bicara tentang pelaksanaan praktek kurban, ketika Islam datang ke kota Makkah, Islam dihadapkan dengan praktek kurban, penyembelihan hewan-hewan sembelihan yang ternyata mengalami kontaminasi tradisi jahiliyah, di mana bangsa Arab kala itu menyembelih hewan-hewan sembelihan mereka untuk 360 berhala yang ditaruh di sekeliling Ka'bah, yang kemudian hasil sembelihannya menetes darah-darah hewan itu, ditadangi dengan wadah-wadah tertentu, yang kemudian darah yang ada di dalam wadah itu dilumuri ke dinding-dinding Ka'bah. Dan bahkan mereka mengharamkan siapapun untuk memakan daging hasil sembelihan mereka itu. Nah, ketika Islam datang, syariat yang Allah turunkan kepada umat-umat sebelum kita yang masih dilestarikan di dalam Islam, karena tidak ada satupun ayat yang menghapus tentang pensyariatan ibadah kurban ini. Namun Islam datang menghancurkan kontaminasi tradisi Arab jahiliyah kala itu. Bagaimana ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mengajarkan para sahabat untuk berkurban dengan memurnikan tauhidnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan salah satu bentuk penyelisihannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan baik orang yang berkurban siapapun termasuk keluarganya, tetangganya, untuk dihalalkan memakan daging sembelihan hewan kurban itu sendiri. Maka ini termasuk sunnah bagi antum yang berkesempatan tahun ini sebagai sahibul kurban, disunnahkan memakan daging hasil hewan sembelihan kita sebagai bentuk penyelisihan di antara tradisi-tradisi jahiliyah yang pada waktu dihadapkan oleh kaum muslimin, ya, ketika dihadapkan banyak orang-orang Arab jahiliyah, mereka mengharamkan hasil sembelihan hewan-hewan sembelihan mereka. Berlepas daripada bagaimana para ulama menghukumi apakah kurban ini wajib ataupun sunnah, maka hari ini masih kita punya kesempatan. Tadi sudah disampaikan oleh pengurus masjid kita, kalau masih ada di antara antum yang belum berkesempatan menyerahkan hewan kurbannya, maka masya Allah hari ini kita masih punya kesempatan sampai kemudian ditambah hari tasyrik berikutnya. Maka biasanya ada di antara kita ketika beramal butuh motivasi, butuh fadilah, maka pada kesempatan khutbah yang singkat ini khatib menyampaikan bagaimana keutamaan di antara berkurban di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar semoga kita semakin yakin apa yang kita amalkan kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi maslahat tidak hanya bagi sahibul kurban, termasuk mereka yang berdampingan hidup dengan sahibul kurban tinggal di satu tempat itu. Di dalam satu hadis bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang keutamaan berkurban. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengganjar kebaikan pada setiap helai rambut sahibul kurban, termasuk bulu-bulu yang tumbuh di antara hewan-hewan kurban sembelihannya itu. Sebagaimana para sahabat min ashabi Rasulullah, ada di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadhil adahi?" Ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dari hewan-hewan kurban seperti ini? Apa kata Nabi? Sunnatu abikum Ibrahim. Ini termasuk sunnahnya bapak kalian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian sahabat bertanya lagi, famalana fiha ya Rasulullah, kalau kami melakukan ibadah kurban ini, apa yang kami dapatkan dari ibadah itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bikulli sya'rah hasanah. Bahwasannya setiap helai rambut yang tumbuh di antara sahibul kurban adalah kebaikan. Kemudian ditanya lagi oleh para sahabat di hadapan Rasulullah, fasufu ya Rasulullah, apakah termasuk bulu-bulu yang tumbuh di antara kulit-kulit hewan sembelihan itu ya Rasulullah? Qala, kemudian beliau sampaikan, bikulli sya'rah minas suf hasanah. Maka setiap bulu-bulu yang tumbuh di antara hewan-hewan sembelihan kurban itu pun juga ada kebaikan. Maka beberapa ulama menyunahkan bagi mereka yang berniat berkurban semenjak tanggal 1 Dzulhijjah sampai kemudian hewannya disembelih, untuk bisa menahan tidak memotong rambut dan kukunya demi mendapatkan kebaikan sebanyak rambut yang tumbuh di atas kepala kita, bulu-bulu yang tumbuh di atas kulit hewan-hewan kurban kita, yang kita tidak mampu menghitung berapa helai jumlah yang tumbuh itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa si pekurban semenjak tetesan darah pertama mengalir. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau menyembelih hewan sembelihan, disunnahkan untuk menyembelih dengan tangannya sendiri. Tapi ketika kita tidak mampu untuk menyembelih dengan tangan kita sendiri, kita mewakilkan kepada orang lain, maka disunnahkan sebagaimana perintah Rasulullah SAW kepada putri beliau Fatimah Az-Zahra agar mendatangi tempat penyembelihan hewan kurban yang disembelih lewat tangan orang lain. Apa kata beliau kepada putrinya? Qumi ila udhiyatik fashhadiha. Pergilah kamu, saksikan penyembelihan hewan kurbanmu. Fa innahu yughfaru laki 'inda awwali qatrah min damiha. Karena sesungguhnya seluruh
dosa yang kamu lakukan akan diampuni pada saat tetesan pertama darah itu tertumpah. Masya Allah, darah-darah yang mengalir lewat hewan-hewan sembelihan kurban kita, itu pertanda sebanyak itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak tetesan darah pertama keluar mengalir lewat leher-leher hewan sembelihan kita, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa sahibul kurban ini. Kemudian yang ketiga, termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang mengatakan kurban tahun ini kalau bisa tidak ada saja, ditiadakan saja, karena sama saja dalam kondisi COVID-19 ini banyak orang yang susah, uang yang tadinya dibelikan hewan kurban sedekahkan saja untuk menolong kawan-kawan saudara kita yang terdampak dengan COVID-19 ini. Ternyata yang namanya ibadah kurban ini termasuk ibadah mahdhah, ibadah yang tidak bisa dikiaskan dengan apapun, sehingga esensi daripada ibadah kurban itu sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan, ma amila adamiyun min amalin yauman nahar ahabba ilallah min ihraqid dam. Sebagaimana Rasulullah sampaikan bahwasannya tidaklah pada hari nahar manusia beramal satu amalan yang amalan itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dia mengalirkan darah hewan kurban itu sendiri. Maka sesungguhnya yang namanya ibadah kurban itu kita menyembelih, mengalirkan darah, itu esensi ibadah kurban yang diajarkan di dalam Islam. Perkara dagingnya kita sedekahkan untuk kemaslahatan umat ini bagian daripada hikmah yang ada di antara ibadah sosial yang ada pada ibadah kurban itu sendiri sebagai bentuk penyelisihan tradisi orang-orang Arab jahiliyah kala itu. Kemudian yang berikutnya, fadilah kurban mengikis sifat buruk dalam jiwa manusia. Sebagaimana Rasulullah sampaikan di dalam satu hadis, innaha la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa sy'ariha wa adlafiha. Karena nanti hewan-hewan sembelihan itu akan datang pada hari kiamat lengkap dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan rambutnya. Wa anna ad-dam la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Maka sungguh kata Nabi, darah tersebut akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridha terhadap sahibul kurban sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka kata Nabi, bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Masya Allah, dalam kondisi yang serba sulit, di antara kita ada yang berkurban hari ini. Mudah-mudahan sifat-sifat jelek yang ada di hati setiap manusia, minimal sifat-sifat bakhil kita, kecintaan kita terhadap harta dunia, semoga Allah kikis habiskan semenjak tetesan darah kurban itu mengalir. Seiring pula dosa-dosa sahibul kurban diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Rasulullah mengajarkan bahwasannya ibadah kurban ini tidak lain hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau menyembelih hewan-hewan kurban beliau, kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, kemudian beliau membaca, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian beliau mengangkat pisau untuk memotong sembelihan beliau dengan mengucapkan bismillahi Allahu akbar, dan ketika hewannya sudah disembelih kemudian beliau berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, inilah kurban darimu untukmu. Maka Masya Allah, luruskan hati kita, luruskan niat kita, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita diiringi dengan sifat riya di dalam ibadah kurban ini yang justru akan menghancurkan segala bentuk amalan-amalan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai fadilah ini bisa kita laksanakan ketika rangkaian kesunahan-kesunahan dalam ibadah kurban kita laksanakan. Insya Allah mudah-mudahan fadilah sempurna ini mendatangkan pahala kebaikan yang sempurna juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sekalian,
Lalu bagaimana ketika kita tidak melaksanakan sunnah-sunnah terkait dengan rangkaian ibadah kurban itu sendiri? Maka ini terkait kepada diri kita sendiri. Apakah kita menginginkan fadilah keutamaan yang sempurna? Maka tidak lain memegang erat sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tahun ini Allah Subhanahu wa taala menerima setiap kurban kita. Kita doakan jamaah haji yang di tahun 2020 ini mengalami satu keputusan yang memberatkan hati mereka. Sudah menunggu sekian lama, bahkan dengan daya dan upayanya membayar ongkos naik hajinya. Ketika sampai pada waktunya ternyata terjadi penundaan. Dan ini barangkali mudah-mudahan kita doakan semoga pada tahun-tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan terbaik kepada kita agar jamaah haji kita kembali melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala bentuk wabah penyakit yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali kesempatan kepada kita untuk melaksanakan seluruh amalan-amalan agama ini dengan kesempurnaan, dan kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islama wal muslimin. Allahumma ansuril islama wal muslimin. Allahumma ansur dinak wansur kitabak wansur sunnata nabiyyik wansur ibadakas salihin. Allahumma ja'al biladana hadhihi biladan aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa sa'ira biladal muslimin. Allahumma man arada biladana wa akidatana wa dinana wa amnana bisu'in wa kaidin wa makrin Allahumma qtulhum badada wahsihim adada wa la tughadir minhum ahada biquwwatika ya qawiyyu ya aziz. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiud du'a wa tub alaina innaka tatawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la tu'tullahi akbar aqimis salah.